Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah klik video ini. Di video kali ini aku bakalan ngajak kalian untuk melihat persiapan Ramadan maupun pelaksanaan Ramadan di beberapa negara. Nah, kenapa aku ngomong di beberapa negara? Karena hari ini kita cuma mau ngebahas 8 negara aja. Jadi langsung aja kita ke pembahasannya. Langsung aja kita ke negara yang pertama, yaitu negara Indonesia, negara kita sendiri ya. Jadi di negara Indonesia ini seperti yang kalian tahu, Indonesia ini terdiri dari beribu-ribu pulau. Jadi kalau misalkan kita bahas satu-satu itu pasti bakalan banyak banget kan. Jadi aku cuma ngajak kalian untuk ngebahas beberapa doang. Jadi di sini aku ada 4 daerah. Yang pertama Jawa Tengah dan juga Yogyakarta. Yang kedua ada Semarang. Yang ketiga Aceh dan yang keempat Sumatera Barat. Oke, langsung aja. Yang pertama adalah Jawa Tengah dan Yogyakarta. Jadi biasanya nih kalau sebelum Ramadan gitu, Yogyakarta sama Jawa Tengah itu mengadakan tradisi yang namanya nyadran. Jadi nyadran sendiri itu adalah kita kumpul-kumpul kayak gitu loh. Misalkan di masjid atau pokoknya di masjid terdekat gitu kalau di daerah aku ya. Terus habis itu di situ tuh apa kayak ya pokoknya kita berdoa bersama gitu, terus ada makanan juga gitu loh. Kalau di Jawa Tengah sih yang aku lihat dari foto-foto kayak gitu, itu tuh mereka makan bareng di kayak daun pisang atau apa gitu, aku kurang tahu. Nah, tapi kalau di daerah aku itu dikasih kayak kadang ada yang box gitu, terus kadang ada yang dibungkus gitu loh, nasi bungkus kayak gitu. Dan di situ tuh kadang ada rebutannya juga karena kan setiap orang juga pengen mendapatkan jatah itu kan. Nah, setelah itu kita mendoakan di makam, jadi kita berdoa di makam kayak gitu deh pokoknya. Nah, terus kita langsung ke daerah yang kedua ada Semarang. Nah, di Semarang ini ada pawai yang namanya Dugderan, dan di Dugderan ini apa namanya ada kayak item utamanya gitu, maskotnya itu namanya Warak Kendong. Dan mereka ini pawainya itu jalan dan nantinya itu berakhir di balai kota. Nah, biasanya seperti itu. Terus daerah yang ketiga ada Aceh. Nah, di Aceh ini ada tradisi yang namanya Meugang. Meugang ini sendiri adalah tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Aceh sebelum bulan Ramadan, yaitu memasak daging yang nantinya dinikmati oleh yang dinikmati bersama keluarga terdekat, orang-orang terdekat, dan juga anak yatim piatu terdekat juga. Dan yang terakhir kita bahas daerah di Indonesia adalah Sumatera Barat. Nah, di Sumatera Barat ini aku yang pertama Malamang dan yang kedua Bali Mau. Nah, Malamang sendiri ini memasak makanan khas dari Sumatera Barat. Jadi makanan khas Sumatera Barat ini kan lamang gitu ya. Kalau dilihat dari foto-fotonya tuh mereka nyusun-nyusun jadi satu kayak gitu loh. Nah, terus kalau yang Bali Mau ini adalah mandi di sungai, ya kayak mensucikan diri gitu istilahnya ya, mandi di sungai tapi pakai jeruk nipis nih uniknya. Kalau di daerahku kan namanya ada padusan gitu kan ya di sekitar aku. Nah, itu cuman ya mandi aja gitu, mandi bareng-bareng gitu. Terus pokoknya ada yang di sungai, ada yang di pantai, ada yang di kolam renang, pokoknya bebas deh mandi gitu lah. Ini pakai jeruk nipis tuh lucu banget gitu loh, kayak oh gitu gimana rasanya gitu kan. Kalau di daerah kalian ada tradisi apa sebelum Ramadan maupun pas Ramadan, kalian boleh banget komen di bawah karena aku juga pengen tahu gitu loh di daerah kalian itu ada apa. Nah, kita lanjut ke negara yang kedua, yaitu negara Arab Saudi. Di negara Arab Saudi ini, semua masyarakat di daerah Masjidil Haram itu mereka masak, dan nantinya masakan itu dihidangkan di kurang lebih 12.000 taplak yang udah disediakan di sana, yang diperuntukkan untuk para jamaah Masjidil Haram. Jadi nggak heran gitu ya kalau mereka tuh misalkan makan bareng-bareng gitu karena emang udah disediain makanan di situ. Jadi ya Allah gitu, seru banget kan makan bareng-bareng kayak gitu. Dan terus di sana itu ada yang namanya penyeru malam gitu. Kalau di tempat kita yang ngebangunin sahur aja gitu kan namanya. Nah, kalau di sana itu ada yang namanya penyeru malam. Tugasnya itu sama, tetap sama gitu, ngebangunin sahur terus kayak ini pakai drum gitu, sahur-sahur gitu. Cuman uniknya nih kalau di sana itu mereka manggilin nama setiap pemilik rumah. Jadi misalkan mereka lewat di satu rumah gitu, mereka nunggu dulu di situ sambil manggil nama orang pemiliknya gitu, terus kayak sahur sahur misalkan apa ya, ayo mbak ini ayo itu buka gitu, tapi kayak dilaguin gitu loh pakai drum gitu, jadi lebih cepet kebangun mungkin ya. Dan juga kan biasanya kalau misalkan orang-orang yang ngebangun itu dengan ikhlas kan, kayak di piket gitu kan, mereka tuh juga sama, tapi
kalau misalkan Ramadannya itu udah mau selesai, jadi mungkin pas hari terakhir sahur gitu kan ya, terus mereka tuh keliling. Nah, si pemilik rumah ini menyediakan hadiah untuk orang-orang yang membangunkan mereka selama 1 bulan di bulan Ramadan itu. Jadi dikasih hadiah gitu loh, sebagai rasa terima kasih karena ya udah ngebangunin saya gitu selama 1 bulan gitu. Jadi saya kasih ini ke kamu gitu lah. Kita langsung lanjut ke negara yang ketiga. Jadi negara yang ketiga ini ada negara Kuwait. Nah, di sana ini menurut aku lucu banget ya. Di sana itu ada yang namanya tradisi gergean. Pokoknya tulisannya kayak gini. Nah, di sana itu lucu banget. Si apa perayaannya itu dilakukan 2 minggu sebelum Ramadan, dan juga puncaknya itu adalah di 3 hari. Nah, di 3 hari ini semua anak-anak di sana, anak-anak kecil kayak gitu, mereka tuh berkeliling gitu di setiap rumah tetangganya, jadi kayak ketok pintu gitu loh, assalamualaikum gitu. Terus mereka tuh di depan gitu tuh mereka tuh nyanyi nyanyi lagu tradisional, dan juga mereka kan bareng-bareng gini nih, jadi tuh seru banget gitu loh, anak-anak kecil keliling-keliling rumah gitu. Terus nanti mereka dapat imbalan coklat sama permen setelah nyanyi itu, jadi kan lucu banget gitu kan. Dan juga lagunya itu ada beda, jadi lagu yang dinyanyiin anak laki-laki sama anak perempuan itu beda lagu tradisionalnya. Dan juga nih di lagu ini bisa dimodifikasi dengan diganti nama sama nama pemilik rumahnya nih. Misalkan ada lirik yang aku datang untuk kamu gitu. Nah, itu tuh bisa diganti aku datang untuk Ratna gitu. Jadi kayak lebih menghibur aja gitu loh. Pasti ya yang pemilik rumahnya kan juga pasti seneng kan, didatengin anak-anak kecil gitu nyanyi di depan gitu. Terus nanti dapet coklat sama permen, dan itu menurut aku lucu banget sih. Kita lanjut ke negara yang keempat, yaitu Mesir. Nah, kalau di Mesir ini menurut aku Ramadannya itu apa ya, jadi romantis banget gitu ya. Karena di Mesir ini di setiap jalan, di setiap rumah, di setiap mall, di setiap stand-stand Ramadan yang ada di pinggir-pinggir jalan misalkan, itu tuh digantungin apa, lentera yang biasanya itu disebut dengan nama fanos. Nah, si lenteranya ini biasanya terbuat dari logam atau kaca berwarna. Jadi kan lucu banget gitu ya, apalagi kalau malam dan semuanya nyala, itu pasti bakalan romantis banget sih bulan Ramadannya kalau ngeliat kayak gitu kan. Lanjut ke negara yang kelima, yaitu negara India. Nah, kalau di India ini masyarakat di sana itu mereka kayak ngelembarin selembar kain gitu, terus mereka duduk di sana, terus di depan mereka itu ada hidangan-hidangan yang mereka bawa dari rumah sendiri. Terus di mana duduknya? Nah, mereka itu duduk di situ di halaman Masjid Jama. Jadi salah satu masjid di sana, dan di sana itu nggak cuman kayak satu keluarga dua keluarga doang gitu, dan di sana itu ribuan, ratusan, banyak banget orang di sana. Bahkan kalau misalkan halamannya udah penuh, mereka ini duduk sampai di jalan-jalan gitu, sampai di gang-gang di deket-deket masjid di sekitar situ. Dan ada di beberapa artikel yang aku baca, kalau misalkan lagi musim panas kayak gitu kan, nah kalau lagi musim panas mereka ini sampai berkeringat gitu karena saking ramenya tuh di sana. Jadi mereka tuh nunggu azan, nunggu buka puasa sambil duduk-duduk di situ sama ngobrol-ngobrol gitu di situ. Lanjut ke negara yang keenam, yaitu ada negara Prancis. Nah, kalau misalkan kita terapkan di sini nih, mungkin kita bakalan boros karena sebelum Ramadan nih di Prancis itu mereka belanja pernak-pernik Ramadan. Kalau kita kan biasanya belanja itu kalau mau lebaran ya, belanja baju, baju baru, sendal baru, gelang baru, cincin baru, semuanya baru kayak gitu kan. Kalau di sana itu malah belanjanya itu sebelum Ramadan. Jadi sebelum Ramadan mereka beli pernak-pernik gitu, kayak ya apa, hiasan-hiasan dinding kayak apa kayak gitu, pokoknya mereka belanja aja kayak gitu. Kita lanjut ke negara yang ketujuh, yaitu Liberia. Nah, kalau di Liberia nih, sebelum Ramadan mereka mengadakan kayak konser musik kayak gitu, dan alat musiknya ini yang mereka mainkan adalah alat musik dari kayu. Dan mereka melakukan ini selama beberapa jam, nyanyi-nyanyi, mainin alat musik, dan juga disiarkan di radio lokal mereka. Namun nih, selama 1 bulan penuh, kita nggak boleh ngedengerin sama sekali yang namanya musik, kecuali nasyid sama musik yang religius kayak gitu, religi-religi kayak gitu. Nah, tapi kan kalau selama 1 bulan itu ya menurut aku lama ya, kita nggak boleh ngedengerin musik. Karena apa? Karena kalau misalkan kita tuh mendengarkan musik, kita dianggap melakukan perbuatan dosa. Tapi kalau di sana itu kalau ngebangunin sahur itu pakai lagu-lagu nasyid sama lagu yang religi kayak gitu.
Kita lanjut ke negara yang terakhir, yaitu ada negara Bangladesh. Nah, kalau di negara Bangladesh ini adalah aku kagum banget ya. Jadi selain kita kan kalau bulan Ramadan itu meningkatkan ibadah kita yang baik-baik, soalnya pokoknya semuanya. Nah, kalau di Bangladesh ini mereka mengisi bulan Ramadan itu dengan banyak membaca buku agama. Lebih bermanfaat banget gitu kan, kayak meningkatkan wawasan tentang agama di bulan Ramadan kayak gitu. Karena saking banyaknya nih orang yang melakukan kegiatan itu, bahkan ya hampir semuanya lah kalau misalkan Ramadan itu ngebaca buku agama, sampai diadain pameran buku-buku agama gitu. Jadi pamerannya ini khusus buku agama yang dilakukan di setiap bulan Ramadan setiap tahunnya. Jadi ya mendukung gitu, lebih mendukung bulan Ramadannya itu lebih ke positif. Nah, mungkin itu aja sedikit video tentang keunikan Ramadan di beberapa negara. Dan pokoknya terima kasih banget buat kalian semua yang udah nonton. Jangan lupa klik subscribe di bawah dan juga like video ini kalau kalian suka video ini. Dan kalau misalkan ada kritik atau saran, kalian boleh banget tulis di kolom komentar bawah. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!